Ya, ya. Steril. NaCl. Ya, pelak. Kok. Oke, yang lain ada nggak ilmu-ilmu selain ada lagi nggak? Bengkok udah. Oximetry. Udah ya. Nah oke, jadi nah sebelum kita suction pasien ini kita harus ngecek dulu ya teman-teman. Ngeceknya itu suaranya gargling tadi ya. Kalau gargling kan nggak mungkin kan kita pakai auskultasi stetoskop, jadi cuma didengerin aja. Ada nggak di suara gargling? Nah kalau misal nggak ada suara gargling, kita ngecek lagi di saluran pernapasan bawahnya. Kan kalau gargling pernapasan atas ya. Nah pernapasan bawah itu biasanya ada suara rongki, baik itu rongki basah, rongki kering, crackles ataupun crales. Nah setelah dia terindikasi adanya suara-suara napas tambahan yang parsial atau sebagian, nantinya kita akan melakukan tindakan open suction ataupun closed suction. Nah, kalau di rumah sakit itu kebanyakan pakai open suction karena closed suctionnya berapa? Dan tahu nggak alasannya? Mahal ya? Ya, karena terus ini kemarin mahal, jadi kebanyakan open suction. Tapi kalau tingkat kesterilannya itu lebih bagus ya closed ya, karena kan nggak usah buka-buka lagi, terus juga risiko untuk hipoksianya itu rendah gitu kan, karena kan nggak usah nih buka ventilatornya. Nah setelah ada indikasi baru kita menyiapkan alat-alatnya. Terus jangan lupa kemarin tuh banyak yang repet oksigennya itu karena dia posisinya nggak similar 30 sampai 45 derajat kayak gitu kan. Nah setelah kita posisinya 30 sampai 45 derajat baru kita pasangin tuh perlak. Mungkin dari kalian bisa langsung ngomongin ini perlak. Ini sekarang apa sih juga tahu? Nggak bisa ya? Nah terus pasangin perlak dan handuk semua aja. Ya jangan lupa ini yang paling sering banyak cuci tangan 6 langkah. Jangan lupa ini juga ya teman-teman proses perawatannya. Jadi pastinya waktu ngasihnya koma, tapi kan bisa dengar jelasin tujuannya, waktu sampai jaga pasien. Iya. Jadi jangan langsung tindakan, tapi tetap ada perkenalan walaupun pasiennya ada tanda. Oke, udah cuci tangan tadi juga ya, posisi holder udah. Kemudian ini keadaan langsung dipakai aja, pelaksanaan juga. Diskus pasien dulu ya. Oke, benar dengan Ibu Zara. Jadi Ibu Zara, saya akan melakukan suction ya Bu ya. Ini kita pasang tulangnya. Terus tadi, oh ya, dia harus kontrasi dulu ya teman-teman. Iya betul. Di area belakang kakinya. Pakai separuh kanan kiri, kemudian di area upper lock kanan kiri dan oke, udah dari auskultasi coba. Kita auskultasi tadi bunyinya ada apa aja indikasi buat disakit? Ya intinya dengerin dulu ya, gargling ada gargling atau enggak. Kalau misalnya nggak ada gargling, kita harus jelas apa lagi namanya konsultasi kan. Jadi itu dengerin dulu, pakai telinga kita baru pakai stetoskop. Udah kan? Oh ya, ini kan prinsipnya steril. Jadi sebaiknya kita tuh siapkan dulu semua alat dan bahannya dalam posisi steril. Jadi nanti saat kita ke pasien, tangan kita itu nggak perlu on off lagi. Nanti teman-teman bingung. Oke, jadi kita siapkan dulu alat-alatnya. Yang pertama ada mesin suction. Tahu kan apa kekuatan sedotannya berapa? 100 sampai 120. Untuk selang suctionnya berapa? Ada rumusnya? Rumusnya berapa? Cara menentukan Ukuran suction. Oh enggak. Ini kan di
selang ET-nya ada nomor ya, nomor 7 dikali 2 dikurang 2. Jadi ini kalau misalnya pasiennya terpasang ET-nya 7, berarti berapa selang suction-nya ukurannya? Ya. Oke, udah kita siapkan alat. Yang mau praktek? Kalau misal ternyata tadi kan ukurannya 12, tapi ternyata selangnya nggak ada yang ukurannya 12, gimana caranya? Nah, kecil. Kenapa nggak pakai yang pas atau yang lebih gede? Kenapa nggak yang pas? Nggak pas sama ukuran ET-nya. Kalau pas bisa masuk tapi mepet. Ya, itu juga. Tapi kenapa biar selang suction itu misal harus lebih kecil daripada selang ETT itu untuk ya juga bisa digunakan. Tapi kalau misal secara teori teman-teman udah punya textbooknya belum? Textbook critical care belum ya? Nanti ke perpus itu punyanya Linda Dyer-Gordon gitu kan, critical care tuh. Nah di situ bilang kalau misal selang suction itu atau catheter suction itu harus lebih dari ukurannya dari ETT. Kenapa? Untuk mencegah atelektasis. Karena kan suction itu menyebabkan otomatis kalau misal selangnya gede, selang suctionnya gede, nanti itu paru-parunya bisa kolaps atau atelektasis. Sehingga apa? Ukuran selang suctionnya itu harus lebih kecil daripada ukuran ETT-nya. Tuh, oke. Selanjutnya tadi kan kita siapkan alat dan bahan. Nah, kita butuh foam steril ya teman-teman buat nanti bilas suctionnya. Kita tuangkan dulu. Ini udah ada ya Pak? Ya. Terus kita siapkan juga bengkok. Terus apa lagi ya? Handspun, steril. Kemudian selang suctionnya tadi kita lihat ukuran. Selangnya ada ukurannya ya. Nggak apa-apa ini misalnya nih kayak gini aja kan tangan kita nggak kesentuh ya. Nah kita sambungkan. Oke, kemudian kita letak dulu di sini, pastikan selangnya ini nggak kemana-mana ya teman-teman ya, biar tetap steril. Oke. Kalau 2 orang kan bisa minta. Ya bisa minta temannya buat alat kalian fokus ke pasien. Oke udah. Selanjutnya kita pakai handphone steril ya, alatnya udah jadi. Jangan lupa ya. Oke, ini udah nyala kan? Nah kemudian jangan lupa juga ya teman-teman, kita sambil menyiapkan alat, kita harus oksigenasi dulu selama 2 menit. Karena kan kalau misal open suction itu kan kita nggak bakal nyambungin ventilator kan dalam jangka waktu berapa menit gitu. Nah ini untuk mencegah adanya sia atau mungkin itu sebentar gitu. Jadi itu gunanya adanya oksigenasi di awal ataupun juga di akhir. Ini udah. Oke, tadi tipe oksigenasinya kira-kira sampai berapa persen? Sampai 100%. Oke, ini udah ya teman-teman, tangannya alat sudah steril. Kita keluarkan. Oke, kita gulung gini biar nggak
Nah, jangan lupa ya teman-teman kalau lagi mobilan, asisten yang satunya harus segera menutup ventilatornya ya, biar nggak kelamaan. Soalnya di OSCE kemarin banyak yang di sana. Oke, jedanya berapa? Tahu antara section pertama dengan section kedua? Kalian tahu nggak? Hah? Waduh. Berapa detik nih? Jeda dari section pertama ke 15 detik. 15 sampai 30 sampai 60 detik. Oh ya, 30 sampai 60 Iya, detik. untuk jedanya. Jadi tadi setelah dilakukan suction pertama jangan lupa pasangin lagi ya. Jadi Jadi langsung nanti dipakai. nunggu 30 detik sampai 60 detik itu pasien nggak kebuka gini. Kan ada kalau kita pakai venti kan pasiennya sebisa mungkin jangan lepas dari oksigen kan. Iya. Nah itu setelah suction pertama selesai Dibasarkan lagi sambil dibilas ini. ambil bilas tunggu Kemudian 30 detik sampai 60 detik diperventilasi lagi, baru suction yang kedua. pasien kedua buka lagi. Oke, kita masukkan ini, dilepas dulu. Jadi asistennya juga harus gercep 15 ya. detik ya. Baru kita tutup lubangnya, kita putar. Tarik. Oke, langsung Oke, tutup udah lagi. langsung tutup lagi. Oke. Ya, Bapak udah situ tinggal sama mobil. Mudah nggak teman-teman? Mudah? Mudah. Oke. Kalau ada yang bingung atau kecepatan bilang ya, dari tolongan. Enggak dulu. Enggak, di awal aja. Enggak Ya, perlu. di Ya. vaksinasi. Cuma di awal sama di akhir Iya. kalau pakai ventilator ya. 2 menit. Tapi kalau settingnya IGD itu kan biasa nggak ada ventilator kan, jadi pakai BVM. Jadi dua kali BVM sebelum, kemudian di tengah setelah suction pertama, kemudian setelah suction pertama di suction, kemudian di akhir 2 kali. Itu kalau Bikin BVM. sekalian. Itu dari Jadi ini dicek ya teman-teman. ini harusnya pakai juga sih. Jadi kalau pada pasien yang gawat darurat itu kan setelah dipasang ET untuk sambil menunggu disiapkan ventilator kan dia butuh oksigen, butuh hiperoksigenasi, ya kan? Makanya pakainya BVM. BVM itu dipakai di awal sebelum suction. Jadi sebelum suctionnya udah siap, kita BVM dulu 2 kali. Nah ini masih ada hambatan ya, itunya. Di BVM 2 kali, suctionnya udah siap, BVM-nya lepas. Ya. BVM-nya lepas, suction, udah suctionnya selesai, pasang lagi. Di BVM 2 kali. Sambil nunggu udah 30 sampai 60. Pas sudah suction kedua udah siap, buka lagi. Ini agak susah ya, jadi jangan terlalu dalam. Agak susah. Kalau OC jangan terlalu dalam nggak apa-apa. Kalau misal disiapin cuma BVM ya, kalau disiapin venti ya asal lancar aja, nggak masalah. Udah suction kedua selesai, pasang lagi 2 kali lagi. Udah. Itu selesai. Pasien tinggal kalau udah ventilatornya udah siap, tinggal dipasang ke ventilator. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau kalian juga pakai BVM itu dilihat juga ya pengembangan dadanya. Jangan lupa BVM-nya disambung oksigen. Iya. Dengan BVM kosong. Ya, ini nggak ada oksigennya soalnya. Nanti di akhir setelah suction bagian dalam itu suction juga kalau misal di hidung sama di mulut ada terdengar suara gargling kan di saluran pernapasan atas. Nah itu nanti di instruksinya kalau misal nanti disuruh suction bagian hidung, ya suction bagian hidung, suction bagian mulut, suction bagian mulut, gitu ya. Tapi nggak perlu dilepas itu kalau misal pakai BVM nggak perlu dilepas. Kalau pakai venti juga nggak perlu dilepas, jadi langsung vaksin aja bagian mulutnya atau hidungnya. Ya, lewat sampingnya. Udah, ada yang mau tanyain dulu nggak? Yang mau bertanya? Silakan ya. Dua kali doang. Terus yang kedua
Udah sambil ditunggu. Ditunggu aja 30 menit sampai 60 detik. Ngembang lagi. Masukin lagi. Udah. Itu didiemin aja sampai 60 detik baru bisa. Iya. Ini kan juga kepasang oksigen. Jadi penggantinya oksigen, dia kan juga penggantinya hiperoksigenasi itu dipencet. Ya. Tapi kan dia tetap kepasang oksigen, tetap masuk oksigen gitu loh. Paham ya? Ya, oke. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Yang di bagian belakang saya Kata suctionnya itu masuknya full atau Nah, mana dia? oke. Aku izin nambahin ya tadi. Selama kateternya itu suctionnya itu masuknya sampai mana? Nah, kalau secara kedalaman itu dibagi dua ya, ada shallow suction sama ada deep suction. Kalau shallow suction itu sampai ujung ETT itu. Kalau misal deep suction itu keluar dari ujung ETT-nya, jadi nanti sampai ke karina. Karina itu persimpangan bronkus ini. Jadi nanti pas dimasukin ke dalam terus nanti kerasa gitu kan. maksudnya kak yang mana yang Nah, diperhatikan ya teman-teman, ini kan steril, ya kan open suction. Ini steril enggak? Nah, berarti hati-hati, jangan sampai kakinya ke ini. jadi harus benar, makanya pegangnya boleh di sini, gitu. Iya. Sehingga patuh. Langsung tengahnya. Gitu. Maafin dekat-dekat. Ya, nanti ini palsu. Ini kerasa mentok. Nah, nanti ditarik 1 sampai 2. Baru nanti yang di suction. Ya, itu baru nanti itu. Kecepatannya juga jangan lupa karena harus cepat ya. Karena kan kalau suction ini kan nggak pasang ventilator, jadinya ada kemungkinan hipoksemia. Kecuali pakai yang closed suction. Kalau pakai closed suction karena pasang ke sambung ke ventilator, jadi nggak ada risiko hipoksemia. Tuh, nah ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau yang shallow juga sebenarnya kalau nggak sampai mentok gitu. Kalau yang deep itu sampai kerasa mentok. Kalau yang shallow itu nggak kerasa mentoknya gitu. Nah sebenarnya antara shallow sama deep itu sama-sama efektif, mau yang shallow mau yang deep gitu. Cuman nanti kalau yang deep ada kemungkinan refleks batuk karena kan itu untuk karinanya. Kayak ada yang mau tanya lagi? Ya, 15 detik tadi dari awal masuk, sebelum masuk sampai dia keluar ya. Jadi 10 detik maksimal di dalam, ditarik. Dan jangan sekali-kali nutup ini kalau belum sampai ke tempatnya, Iya. ke dalamnya. Tuh, ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada aku yang nanya deh. Kapan suction ini dilakuin? Angkat tangan. Kalau misal dalam sehari suction ini dilakuin berapa kali? 2. Ada yang lain? 2 sampai 3. Ada yang lain? 3 kali, 2 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Nah teman-teman ingat, prinsipnya suction itu dilakuin kalau ada indikasi. Apa indikasinya? Bisa jadi tadi kan kedengar suara gargling, atau pas auskultasi ternyata ada crackles gitu kan, atau nanti di itu ventilatornya ternyata ada saututnya, pola saututnya, nanti mungkin kelihatan di ya. Nah kalau nggak ada indikasi nggak dilakuin, nggak usah. Jadi bisa jadi dalam setting ICU suction ini sehari nggak dilakuin, atau bahkan bisa jadi setiap jam itu dilakuin karena ternyata setiap jam harus kedengar lagi, atau bisa jadi tadi indikasinya di ETT itu kelihatan seputum perulen, itu juga baru dilakuin. Tuh, jadi suction ini bukan kegiatan rutin seperti oral care, tapi suction ini dilakukan berdasarkan indikasi. Oke, tuh, clear ya, paham ya? Oke, ada yang mau ditanya lagi? bisa nggak sih sebastian diganti kalau misalnya udah Nah, ya, kalau ada ETT juga kan ada waktunya gitu ya, nungguin itunya kan. Kalau udah kotor, jadi ganti. Jangan kan ETT-nya ini ETT holdernya juga kalau udah kelihatan kotor itu diganti. Ada yang mau ditanya lagi tentang suction? Ya gimana? Yang open. Yang open, Yang open. yang open nih. Ini keluar. Nanti kalau masih ada yang dibingungin, nanti juga bakalan dipraktikin kalian kan. Nanti kalau masih bingung, tanya aja langsung, gitu ya. Iya. ini tadi mau nanya kan ini yang open, kan pakai ventilator. Iya. Ini kalau oksigenasinya cukup deh yang ventilator. Ya. ini kan Iya. tombol hiperventilasi nah Oksigenasi. ya oksigenasi ya gimana kak tadi bisanya dokter status Lu tahunya yang di ventilator yang satu ini apa yang bagus ini kan belum cuma tahu. jadi
Ada pas. Tinggal dipencet aja kan? Iya, dipencet tombol 2 menit. Itu ya. Oh iya. Ventilator. Oke, kalau misal gini ada kasus gini, misal ada pas kalian ternyata lagi mau jaga siang, ternyata jaga pagi mau selesai, terus perawatnya bilang itu pasien di bed A gitu kan namanya, ini usia sekian itu perlu disuction karena mau disuction tapi ternyata waktunya udah habis, jadi harus operan. Nah, kalian sebagai perawat yang shift siang itu gimana? Karena tadi instruksinya itu ini minta tolong itu pasien butuh disuction kata perawat sebelumnya. Nah, kalian itu kan sebagai dapat operan kalian itu yang tindakan kalian yang dilakuin apa? Pertama kali Ya, observasi dulu. Bisa jadi ternyata nggak ada suara gargling atau preposnya, atau di RTP-nya nggak kelihatan ada sekutung purulen, atau dari ventilatornya nggak kelihatan sampul. Jadi walaupun itu kayaknya pasien butuh disuction, tapi pas dicek ternyata nggak ada indikasi suction, berarti nggak perlu. Oke, nah ini buat mastiin di sini kan oximetry, saturasi oksigennya buat mastiin di sini. kalau yang keluar kan ya proses gini juga lancar gitu, jadi nggak ada hambat. Jadi ada yang mau ditanyain seputar open suction ini? Udah ya. Udah ya? Oke, close, lanjut ke close. Kita lanjut Ini. ke close suction. Ini Ini sama ini nggak bisa dilihat. Itu aja memang. Itu aja memang. Jadi di sini saya izin menjelaskan terkait dengan closed suction. Nah, closed suction ini di sini saya pegang ada alat closed suction. Ini cukup berbeda ya dari open suction yang sudah dijelaskan tadi. Bisa dilihat alatnya ini. Nah, untuk alat dari closed suction ini ada Ini nanti yang akan terhubung ke mesin suctionnya. Terus ini buat mulai nge-suction, sama di dalamnya ada selang suctionnya. Nah, selain itu di alat closed suction ini juga ada ini buat pembersih, buat irigasi. Jadi setelah kita melakukan suction, nanti akan dilakukan pembersihan di daerah sini. Lalu yang terpenting di closed suction ini tuh ada kayak isolasi valve atau ini bisa buka tutup gitu. Jadi iya betul, sistemnya itu kayak 3-way connector, tahu kan yang buat titrasi itu. Nah, sistemnya sama, dimana ini kan ada garisnya nih. Nah, garisnya lurus ini berarti suctionnya yang ada di dalam ini bisa masuk ke sini. Nanti kan akan dihubungkan ke TT ya, tracheostomy. Nah, nanti akan bisa masuk. Nah, sedangkan apabila udah selesai melakukan suction, ini harus ditutup. Supaya apa? Supaya udaranya itu atau udara yang terpasang dari ventilator itu langsung bisa masuk ke tracheostominya gitu, dan mengurangi adanya infeksi, karena ini kan kotor ya, habis kena sekutum atau kotoran yang ada di tracheostominya begitu. Intinya gitu sih. Mungkin langsung dicoba aja. Oh ya, untuk closed suction ini prinsipnya bersih ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu adanya sarung tangan steril gitu. Ini soalnya bersih semua. Harus diisi. Oke, mungkin. Oh ya, selain untuk alat-alatnya Sama pom kecil. iya, untuk alat-alatnya yang dibutuhkan di closed suction, pertama tentu alat closed suctionnya, terus ada sedikit aja. Terus ada kom yang isinya NaCl sama squid. Oke, mungkin ini aku hubungin dulu ya ke tracheostominya. Untuk stepnya yang di awal sama kayak open suction ya. Jadi perlu perkenalan dulu. Walaupun pasiennya nggak sadar, perlu perkenalan orientasi dulu ke pasien. Terus pasien diposisikan seperti yang open suction. Terus apalagi ya, dilakukan pemeriksaan dulu. Ada nggak indikasinya? Kalau nggak ada indikasinya berarti nggak usah
Intinya prinsip dari closed suction ini tuh prinsipnya sama kayak dari open suction gitu. Yang membedakan cuman kita bersih dan steril. Ini kan makanya ini ada jadi kita nggak nyentuh kita- gitu, nggak nyentuh suctionnya. Suction, iya. nah Ya, diperoksigenasi dulu. ini kan udah Yang di terbuka. awal diperoksigenasi dulu udah. Prinsipnya sama, cuman yang membedakan cuman alatnya aja sih. Ini ya udah dioksigenasi, kita udah cuci tangan, udah tadi auskultasi dan lain sebagainya, udah selesai. Kita mau nih langsung ke closed suction-nya. Kita buka, masukkan suction-nya. Belum disambungin. Belum disambungin. Sorry, ini disambungin dulu ya. Oh ya, ini jangan ditekan dulu sebelum selang suction-nya masuk. Nah teman-teman tadi kan posisinya ditutup tadi dulu ya. Nah ini kan di sini gak ada apa-apa ya, di sini kosong. Nah, ini karena ini kalau gini tuh ketutup. Selangnya nggak bisa masuk. Tapi kalau bisa ini buka. Nanti saya masuk coba ya. Nah Dimasukkan. Udah masuk, langsung tarik dikit, sama langsung ditekan di suction. Nggak bisa nggak perlu ditutup, nggak perlu diputar. Iya, Langsung langsung bisa ada ada 15 detik juga sama. udah ditutup lagi. 15. Kalau sekiranya masih ada kotoran, lakukan lagi. Enggak, bila serahin. Gelasnya terakhir. Dimasukkan lagi. Oh enggak. Jelas dulu nggak sih di sini? Iya. Udah. Oke. Nah ini kelihatan kan masuk maksudnya. Enggak, soalnya kan ini oksigennya langsung masih nempel kan. Jadi enggak perlu di jeda-jedanya enggak usah. Sudah selesai, kita tutup. Oke, ini udah bersih yang di dalam. Dan di sini kan masih mungkin ada kemungkinan ini kelihatan kotor dan sekretnya banyak yang ngumpul di sini. Nah, untuk itu kita perlu melakukan pembersihan di daerah sini dengan masukkan cairan NaCl. Jangan lupa ditutup dulu ya. Iya, jangan lupa pastikan ini tertutup. Kalau nggak tertutup, air bisa masuk aspirasi. Ini air masuk sambil di suction. Ini sambil ditekan ya ini. Iya. Udah habis. ini ada di sini kan. Udah habis. Udah selesai. Udah ikan gini aja. Kalau satu udah selesai kalau suction udah Udah selesai terus kalau udah selesai di akhir di itu ya.